Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Ibu Guru. Siang, Ibu. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Ibu Guru. Sehat, Ibu. Terima kasih ya sudah masuk ke Zoom yang tadi linknya sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp. Untuk kehadiran bagaimana? Apa sudah kalian isi? Sudah ya? Jadi Ibu Sudah, cek. Ibu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Ibu. Ibu cek Hadir di semua, sini. Ibu. Ya, semua hadir ya. Jadi bagus sekali. Semoga semua Ya, Bu. dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar biologi. Bagaimana kalian sudah siap? Siap, Bu Guru. Siap ya. Mungkin ada yang masih lemes-lemes gitu ya. Ibu lihat ya. Tadi mata pelajaran apa tadi? Matematika, Ibu. Oh, matematika, iya, pantas saja ya. Jadinya mungkin kalian jadi habis berpikir ya, jadi lelah ya. Nah, jadi Ibu mau awali dengan ice breaking dulu ya, boleh? Boleh, Bu. Ya, jadi kita senam otak sedikit ya untuk menyamakan semangat. Jadi yang kurang semangat jadi tambah jadi semangat ya. Yang sudah semangat bisa menularkan semangatnya kepada teman-teman yang lain. Kita ice breakingnya senam otak aja ya. Jadi kalian mungkin boleh berdiri ya. Ya, boleh berdiri atau boleh duduk tetap di tempatnya, tidak apa. Jadi seenaknya kalian. Jadi tangannya mungkin satu seperti ini ya. Satu menembak, satunya datar. Seperti ini ya. Jadi nanti giliran ya, tembak ke sana, ini tembak ke kiri, kemudian tembak ke kanan. Iya. Oke, semuanya iya, semuanya udah kompak. Wah, ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi semuanya Ibu lihat sudah sangat semangat sekali ya hari ini ya. Jadi sudah siap untuk menerima pembelajaran biologi ya. Jadi kita akan lanjut materi yang kemarin, yaitu materi sistem gerak. Karena kemarin kita sudah belajar tulang, kita sudah belajar tentang otot ya. Sekarang kita akan belajar tentang gangguannya. Jadi sebelum mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya tadi kita lupa berdoa, jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi Ibu akan awali kalian dengan pertanyaan ya. Jadi Ibu punya pertanyaan nih. Jadi kalian bisa kaitkan dengan materi sebelumnya. Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami patah tulang? Tidak ada? Kalau begitu, apakah rekan kalian mungkin ya, keluarga kalian, ataukah kenalan kalian pernah mengalami patah tulang? Ada? Ada, Ibu. Ada ya, iya. Iya, Wayan, kalau ada, apakah kalau kamu lihat setelah beberapa waktu itu, dia dapat kembali beraktivitas normal tidak? Dapat, Ibu, tapi lama. Oh, tapi lama ya, iya. Dapat tapi lama. Mungkin umurnya sudah lumayan berumur Sudah dewasa. ya, Iya. makanya lama. Nah, sekarang coba deh kalian kaitkan ya, bagaimana sih orang yang patah tulang itu akhirnya bisa kembali beraktivitas normal. Berarti tulangnya bisa tersambung kembali ya. Coba kaitkan dengan yang kemarin kita sudah belajar struktur tulang. Ada yang tahu tidak kenapa? Ada dapat kembali normal, Ibu, karena disebabkan struktur tulang pada manusia itu mengandung zat kolagen. Iya, bagus sekali ya, Wilfrida. Iya, 2 jempol ya untuk Wilfrida. Jadi benar sekali. Jadi berarti masih mengingat pembelajaran yang kemarin ya. Iya, jadi karena adanya zat kolagen yang dapat menyambung tulang kembali. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar gangguan dan teknologi ya untuk mengatasi gangguan dari sistem gerak tersebut. Jadi kita ini penting ya untuk mempelajari materi gangguan sistem gerak dan teknologinya ini. Jadi nanti kalian itu dapat ya berusaha untuk mencegah supaya nanti tidak terjadi gangguan pada sistem
gerak kalian sendiri. Dan kalaupun kalian sudah terkena gangguan itu, kalian jadi mengetahui teknologi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi di sini Ibu akan berikan tujuan pembelajaran ya, jadi supaya kalian tahu apa saja sih capaian yang harus kita capai dari proses pembelajaran ini ya. Jadi Ibu share screen ya. Sudah tampak ya? Sudah tampak? Sudah, Ibu. Iya, Sudah, jadi, Ibu. iya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Jadi nanti kalian itu diharapkan untuk dapat menganalisis gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Kalian juga dapat menjelaskan teknologi untuk mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem gerak ya. Dan kalian nanti dapat mengaitkan teknologi yang tepat dengan gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Selanjutnya nanti kalian akan menyusun laporan hasil pengamatan, kemudian mempresentasikannya bersama teman sekelompok kalian ya. Oke, jadi nanti setelah kita belajar ini, nanti di akhir itu akan ada penilaian. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Jadi yang berbasis game tentunya ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal di aplikasi tersebut. Jadi hari ini kita akan mulai ya. Kita mulai dengan menonton video. Jadi untuk link video itu Ibu sudah bagikan ke WA grup ya. Nah, jadi silakan kalian buka dan di sini juga Ibu berusaha membukanya ya. Jadi mungkin kita bisa nonton sama-sama. Kalian juga bisa membukanya melalui link yang sudah Ibu kirimkan. Sudah tampak ya? The skeleton is Iya, made jadi up of ini adalah bones, which video provide mengenai support and shape to the body. osteoporosis. Jadi kita bisa tonton They sama-sama. protect soft internal organs, such as the brain and heart, from injury. Together with muscles, strong bones enable the body to move freely. Bones have a solid outer surface called compact bone. The inner bone is called spongy bone because it is less dense than compact bone and has many small holes like a sponge. Bones contain cells called osteoclasts that break down bone tissue. Other cells, called osteoblasts, make new bone tissue using minerals such as calcium and phosphate from the blood. Hormones such as estrogen, growth hormone, and testosterone help keep the number and activity of osteoblasts higher than osteoclasts so that more bone is made than removed. Physical forces and pressure during exercise also help bones to grow stronger and denser. These processes allow bones to grow strong in children and young adults. People have their strongest, most dense bones, called peak bone mass, in their 30s. After this age, osteoclasts gradually remove more bone than the osteoblasts make. Osteoporosis is a condition that leads to weakened bones, causing them to break more easily. Healthy bone is dense enough to support and protect the body, and to handle the stresses of movement and minor injuries. However, people with osteoporosis have abnormally thin bones with larger holes in the spongy bone. There are two types of osteoporosis. Primary osteoporosis is usually related to older age, as well as a reduced amount of estrogen in women. Secondary osteoporosis affects both children and adults. It is related to other diseases or conditions, such as cancer, hormone problems,
or use of certain medications. A person has a greater risk for either type of osteoporosis if they don't develop enough bone mass when they're growing from childhood to adulthood. Risk factors that can lead to low peak bone mass include a family history of osteoporosis, being white or Asian, being female, a poor diet, certain medications such as steroids or certain seizure medicines, lack of physical activity and weight-bearing exercise, and lifestyle behaviors such as smoking and drinking too much alcohol. A person also has a greater risk for either type of osteoporosis if they have an abnormal amount of bone loss after age 30. Some bone loss is normal after this age. However, a person with the same risk factors for low peak bone mass can be more likely to get osteoporosis as they age. Increased bone loss is also common in women after the time of a woman's last period, called menopause. After menopause, a woman's ovaries stop making the hormone estrogen. With the drop in hormones, bone-removing cells, called osteoclasts, are more active than the bone-making cells, called osteoblasts. Bones may break or fracture easily because they're unable to withstand the physical strain and pressure from even normal activities. Common fracture locations in people with osteoporosis include the wrists, spine, and hips. Building strong, healthy bones through a diet rich in calcium and vitamins, and getting regular exercise can help prevent as well as treat osteoporosis. Common medications for osteoporosis include biphosphate. Iya, jadi itu video tentang osteoporosis ya. Nah, jadi kalian tadi sudah semua menonton ya, bagaimana bisa osteoporosis itu terjadi. Jadi kalian sudah terbayang ya, mana tulang sehat, mana tulang yang terkena osteoporosis. Nah, jadi permasalahan osteoporosis ini adalah salah satu permasalahan yang Ibu taruh di LKPD nantinya, karena setelah ini kalian itu akan berdiskusi ya, dan mengerjakan LKPD. Jadi sekarang Ibu minta kalian di sini untuk membentuk kelompok ya, jadi membagi diri menjadi 4 kelompok ya. Jadi Ibu saja yang bagikan ya, karena biar heterogen ya, jadi tidak berkumpul saja nanti wanita-wanita saja gitu, pria-pria saja. Jadi Ibu bagi. Kelompok 1 itu adalah Suwartana ya dengan Marta. Kelompok 2 itu Wilfrida dengan Hairul. Kelompok 3 itu Putu ya dengan Yuli. Kelompok 4 itu Teresia dengan Wasti ya. Nah, jadi itu ada 4 kelompok. Jadi kalian sekarang silakan berdiskusi ya. Ibu sudah upload LKPD-nya di LMS Psikologi ya. Kita buka LMS Psikologinya, kalian silakan download LKPD-nya dan kalian bisa langsung berdiskusi pada LMS Psikologi tersebut. Bisa ya? Bisa dimengerti? Iya, jadi kalian sekarang silakan berdiskusi dulu, Ibu beri waktu itu adalah 40 menit ya. Jadi silakan berdiskusi. Ya, bagaimana ini diskusinya ya? Apakah ada masalah mungkin dari kalian? Ada yang punya permasalahan? Wayan, mungkin kelompoknya Wayan sama Marta ada permasalahan? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada, iya. Oke, lanjut. Kemudian mungkin kelompoknya Wilfrida ada masalah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, iya. Silakan dilanjutkan ya. Kelompoknya Putu, apa ada permasalahan? Ini ada, Bu.
Oh ya, Ada sedikit permasalahan, ini terkait permasalahan yang nomor 4 Ibu, yang di LKPD. iya. Kita kan hanya mengaitkan gambar teknologi dengan gambar gangguan yang dapat diatasinya. Iya. Kemudian apakah kita tidak perlu tuliskan nama teknologi atau nama kelainannya itu, Ibu? Oh, iya boleh Bisa nggak itu seperti nanti itu? ditambahkan aja Putu ya dan teman-teman yang lainnya nanti di bawahnya silakan ditambahkan. Jadi kalian bisa tarik garis dulu, misalnya teknologi A itu dapat mengatasi gangguan apa, itu ditarik garisnya, nanti bisa ditambahkan di bawahnya itu. Jadi teknologinya itu apa, namanya gangguannya yang dapat disembuhkan atau dapat diatasi apa. Ya, oke, terima kasih bisa dimengerti Putu. Bisa Ibu, bisa Ibu. Iya, jadi ini untuk teman-teman lain juga ya. Ya, terima kasih. Bagaimana? Ada lagi? Sepertinya ini Ibu cek di LMS, kalian sudah aktif ya, semuanya saling berdiskusi. Ini sangat aktif tanya jawabnya ya. Oke. Jadi kalian bisa sekarang langsung tentukan ya solusinya. Jadi kalian bisa buat di LKPD-nya. Jadi setelah ini kita akan melakukan diskusi, presentasi kelompok ya. Ini karena pas ada 4 kelompok dan Ibu juga ada di LKPD itu 4 soal ya. Jadi mungkin satu kelompok itu nanti mempresentasikan 1 soal ya. Jadi biar pas. Oke. Jadi nanti kelompok lain boleh menanggapi. Jadi jika ada yang tidak dimengerti, silakan ajukan pertanyaan. Oke, jadi langsung saja ya. Dipresentasikan. Ini sudah selesai kan semuanya ya? Sudah? Ayo, mana suaranya? Saya sudah, Ibu. Sepertinya ini kayaknya kalian sudah mulai lelah ya dan sedikit bosan. Bagaimana kalau kita selingi dengan ice breaking ya? Oke, kita akan tepuk tangan dulu ya sedikit ya. Jadi ini namanya adalah tepuk malam. Jadi kalau saya bilang pagi, kalian akan tepuk tangan bersuara. Kalau saya bilang malam, itu setengah aja tepuk tangannya. Berarti tepuk tangannya tanpa suara ya. Mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan dulu semuanya. Jadi kita akan dengar siapa yang salah nanti ya. Jadi semoga ini benar semuanya ya. Jadi kalau pagi tepuk bersuara, kalau malam setengah tepuk tidak bersuara. Ya, mulai ya. Pagi, 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 malam. Malam, pagi, pagi, malam, pagi, malam. Sepertinya ada yang salah ya. Siapa tadi yang salah ya? Jadi, oh iya yang salah itu mungkin langsung mempresentasikan ya nomor 1 ya. Mungkin dari Wilfrida ya tadi kayak salah langsung deh presentasi yang pertama. Nomor 1 itu ya LKPD-nya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan nomor 1 Ibu. Nomor 1 gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama itu ada penyebab wanita lebih sering terkena osteoporosis adalah tulang yang kecil, masalah hormon dan menyusui. Kemudian tulang yang kecil itu masa tulang yang lebih kecil dan tipis dibandingkan pria. Merupakan alasan mengapa wanita rentan alami osteoporosis. Kemudian pertumbuhan tulang wanita mencapai titik tertinggi pada usia 18 tahun. Setelah masa itu, perkembangannya amat kecil dari sebelumnya. Saat memasuki usia 30-an tahun, tulang tak akan mengalami peningkatan massa secara berkelanjutan. Kemudian masalah hormon, hormon estrogen merupakan alasan lainnya
mengapa wanita rentan alami osteoporosis. Hormon ini berfungsi untuk melindungi tulang. Namun, produksi hormon ini akan menurun ketika wanita mencapai masa menopause. Efeknya membuat tulang sudah keropos. Kemudian yang terakhir itu menyusui. Proses menyusui bisa membuat kalsium dan vitamin dalam tubuh terkuras untuk memenuhi kebutuhan kalsium bayi. Oleh sebab itu, pemenuhan kalsium ibu itu untuk tulangnya tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga wanita lebih rentan alami osteoporosis daripada pria. Itu saja Ibu hasil presentasi kami. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk kelompoknya Wilfrida. Oke, jadi itu sudah benar sekali ya. Jadi sudah terjawab ya bagaimana video tadi. Juga kalian sudah melihat video osteoporosis dan sudah dijelaskan dengan sangat bagus dan lengkap oleh Wilfrida. Kelompok lain apa ada yang menambahkan? Tidak, Ibu. Tidak ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Ini biar kelihatan Ibu share LKPD-nya. Kemudian yang kedua itu siapa yang mau membacakan hasil dari diskusinya? Siapa yang mau? Saya, Ibu. Oh ya, Saya, Wayan Ibu. silakan. Terima kasih Ibu, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan Marta, yaitu pembesaran otot yang dialami oleh Hadera ini merupakan gangguan pada otot, yaitu disebut hipertrofi otot. Jadi hipertrofi otot ini bisa dikatakan gangguan karena adanya kelebihan ukuran maupun massa otot yang disebabkan oleh peningkatan dan pertumbuhan sel otot yang nantinya secara otomatis diperbaiki oleh tubuh saat tidur. Jadi tubuh akan melakukan pertahanan diri sehingga nantinya terbiasa dengan kondisi tersebut. Jadi dengan melakukan hal ini berulang kali, maka otot akan beradaptasi dengan tubuh dalam ukuran dan kekuatan yang diinginkan Ibu. Iya, oke, Mungkin seperti bagus itu dari sekali, kelompok kami. Wayan ya. Oke, sekarang dilanjutkan untuk yang nomor 3. Mungkin bisa Putu ya. Putu menjawab. Baik Bu, saya yang menjawab soal nomor 3. Jadi jawabannya itu adalah teknologi yang dapat mengatasi gangguan sistem gerak itu. Misalnya yang pertama, pencakokan tulang rawan Ibu. Jadi teknik ini adalah menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Kemudian yang kedua, radioterapi, yaitu pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel lain. Kemudian yang terakhir yaitu implan. Implan itu adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Iya, jadi sudah lebih dari 2 ya, sudah 3 menyebutkan ya kelompoknya Putu. Oke, bagus sekali. Ini soal yang terakhir, siapa yang mau? Tere bagaimana? Kelompoknya Tere ya, hanya tersisa 1. Teresia, silakan. Dijawab yang nomor 4 LKPD-nya. Tere belum bisa masuk, Bu. Belum bisa, ini sudah bisa masuk. Mungkin bisa dibantu. Siapa yang mau mungkin? Yuli, bagaimana Yuli? Bisa dibantu nomor 4, itu hanya mengaitkan saja. Atau siapa yang mau? Wayan ya, silakan Wayan, nomor 4. Ya Ibu, siap.
Jadi hasil diskusi bersama Marta, yang pertama, gambar pertama itu gambar teknologinya, jadi gangguannya itu patah tulang, Ibu. Yang pertama, terus gambar yang kedua ada kanker, Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga itu, kursi roda sama anak kecil yang lagi yang sini, Bu. Oh iya, Anak ini kecil. lumpuh ya, tidak bisa berjalan. Oke. Yang lumpuh. Kemudian yang keempat ini, Bu, dikaitkan dengan kamar yang nomor 1, Bu, dan Ibu. Oh iya, Yang anak kecil, jadi ya. itu tangan Yang bionik ya, jadi untuk yang iya, tidak Ibu. punya tangan. Oke, jadi sudah bagus sekali ya. Jadi benar-benar semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan mencari dari berbagai literatur. Apakah ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, Ibu akan berikan sedikit penguatan ya. Jadi ini mengenai gangguannya ya, gangguan sistem gerak, ada sistem tulang, itu ada patah tulang, osteoporosis, retak tulang, ada yang gangguan tulang belakang, lordosis, skoliosis, kifosis ya. Jadi kalian pasti sudah tahu tadi, dan ini yang sistem sendinya ada dislokasi ya, itu perpindahan lokasi, nanti ada ankilosis, ada keseleo ya, mungkin kalian sering mengalami keseleo ini, ada gangguan pada otot ya, ada atrofi, ada hipertrofi yang tadi dialami oleh Aderai, ada kejang otot ya. Nah, kemudian ada beberapa teknologinya ya, yaitu itu adalah kursi roda ya, ada kaki bionik, tangan bionik. Jadi itu ya. Jadi kalian pasti semua sudah tahu. Jadi Ibu stop share dulu ya. Apakah ada yang belum dimengerti? Dari tadi Ibu sudah memberi penguatan, kemudian teman kalian sudah berdiskusi. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Ibu. Oh iya, Wilfrida. Mau bertanya, teknologi kemoterapi itu dapat digunakan untuk pengobatan kanker tulang. Iya, Yang saya sering dengar bahwa kemoterapi dapat menyebabkan rambut rontok. Kenapa demikian, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya Wilfrida ya. Mungkin dari teman-temannya dulu ada yang bisa menjawab. Katanya kenapa ya, kalian kan sering melihat ya orang kemoterapi itu pada rontok rambutnya ya, pada botak, itu kenapa ya? Ada yang bisa? Saya mau, Ibu. Ada yang tahu? Oh, Boleh saya menjawab? iya, silakan Wayan. Mungkin karena efek sinarnya, Ibu. Sinar yang dipakai untuk kemoterapi dan obatnya juga mungkin, Ibu. Oh iya, jadi ya silakan. Siapa lagi mau mencoba ya? Jadi itu sudah tepat ya, Wayan. Yang lainnya mau mencoba? Ya, Ibu. saya Ibu. Saya Oh ya. ya. Widya dulu, Ibu. Oh ya, Widya. Ya, saya Bu ya. Ya mungkin itu karena kan obat-obatnya itu terlalu keras, jadi tubuh kita tuh nggak kuat nerima obat-obat, pengaruh dari obat-obatannya itu, sehingga akan mematikan beberapa mungkin jaringan-jaringan yang ada di tubuh gitu mungkin Bu ya, kurang lebihnya. Iya, itu jawaban dari Widya. Sudah semakin sempurna, Wasti. Bisa menambahkan lagi? Ibu, jangan sampai setelah dia banyak mengkonsumsi obat, lalu kena sinar, dia jadi malas mandi juga, jadi akhirnya rambutnya rontok, Ibu. Oh begitu, itu katanya kata Wasti ya. Oke, jadi kalian memang benar-benar sudah menggali ya informasi dan pengetahuan kalian. Jadi ini Ibu ingin memberikan
penguatan ya. Jadi tadi jawabannya semua itu sudah benar, tidak ada yang salah ya. Jadi kenapa sih rambut itu bisa rontok? Karena kena kemoterapi ya. Nah, karena kemoterapi itu benar menggunakan sinar ya, menggunakan obat keras ya. Ada yang menggunakan sinar, ada yang menggunakan obat yang keras. Nah, obat yang keras itu selain dia membunuh sel-sel penyakit, itu akan membuat sel-sel yang normal itu menjadi rusak gitu. Jadi begitu juga sel-sel pada rambut jadi rusak ya, jadinya rontok gitu ya. Jadi sudah bagus sekali ya pertanyaannya ya. Apa ada lagi yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak kita akan menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Wilfrida lagi, oke. Yang kita pelajari hari ini tentang gangguan sistem gerak, Iya. patah tulang, osteoporosis, kanker tulang, kemudian atrofi otot. Mungkin itu saja, Bu. Dengan teknologinya, Bu. Iya, dengan teknologinya mungkin yang lain bisa membantu apa saja teknologi yang sudah kita pelajari. Putu, mungkin Putu. Apa teknologinya? Teknologinya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, yang terkait dengan pengobatan implantasi tulang, kemudian kanker dengan memanfaatkan sinar X dan sinar gamma. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi itu pembelajaran hari ini ya. Jadi semoga kalian bisa menerima apa yang Ibu ajarkan. Menurut kalian bagaimana hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Menyenangkan, Bu. Iya, Menyenangkan, Bu. menyenangkan ya. Ngantuk nggak kalian? Tidak ngantuk, Bu. Enggak, Bu. Iya, Enggak, tidak Ibu. ngantuk ya. Tadi kan kita udah senam-senam ya, udah tepuk tangan juga ya. Oke, jadi ini Ibu sudah nilai ya juga hasil kerja kelompok kalian. Jadi Ibu ingin memberikan penghargaan ya, penghargaan bintang ya kepada kelompok yang kinerja dan kerjasamanya terbaik. Itu adalah kelompoknya Wilfrida. Oke, tepuk tangan ya untuk Wilfrida. Iya, jadi nanti mungkin Wilfrida bisa membagi tipsnya ya untuk teman-teman yang lain supaya bisa kerjasamanya baik seperti kelompok Wilfrida. Nah, jadi sekarang itu kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi kalian silakan buka aplikasi Quizzes, itu linknya sudah Ibu kirim ke WhatsApp grup. Silakan dibuka, itu waktunya mengerjakan adalah 10 menit ya. Jadi silakan langsung dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya mengerjakan. Ini juga sudah terlihat siapa yang muncul sebagai juaranya ya. Jadi ini ada 3 besar ya. Jadi Ibu akan langsung bacakan saja. Yang nilai tertinggi itu adalah Wayan ya, tepuk tangan untuk Wayan yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi nanti Wayan silakan bagi kiat-kiat khususnya ya, supaya nanti teman-teman yang lain bisa seperti Wayan mendapatkan nilai tertinggi. Dan Wayan juga harus mempertahankan peringkatnya Wayan. Oke, jadi kita sudah selesai mempelajari gangguan dan teknologi. Jadi untuk minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu sistem transportasi darah ya. Jadi tidak lupa nanti kalian ingat isi kuesioner ya. Jadi Ibu punya kuesioner sudah Ibu bagikan ke WhatsApp grup. Setelah ini langsung diisi. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang ya. Terima kasih dan kita mari tutup dengan doa ya. Jadi Ibu pimpin langsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi selamat sore dan selalu semangat untuk anak-anak ya.
Terima kasih. Waduh, waktunya mepet. Ibu Marta mungkin bisa 1 menit memberikan masukan. Luar biasa Ibu. Ibu sudah langsung praktekkan tadi saran-saran saya. Sangat luar biasa Ibu, dan ya menjadi peserta didik juga sudah melakukan saran tadi sehingga Bapak Ibu bisa lebih baik lagi ya. Sekali lagi demi kepentingan untuk nanti di kelas yang sesungguhnya. Sehingga kita perlu menghadirkan suasana kelas nanti yang akan dihadapi seperti apa. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi untuk apa yang Ibu buat, kiranya akan diikuti oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Kita beri aplaus untuk Ibu Terima kasih Iswari. semuanya. Mohon maaf tadi Ya. ada yang terlambat mungkin gabung karena saya terlalu fokus, saya lupa. Maaf Saya Ibu, saya juga. Jadi akhirnya saya tidak ikuti yang pertama tuh. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa karena memang kondisi. Iya, kita Karena memang kondisi Ibu Ya, Iswari, jadi kita semua maklum, teman-teman juga kita maklum saja dengan situasi yang ada, karena ini kan yang tidak berbayar sehingga Ibu. dibatasi waktu, lalu Ibu ya antara mau jadi kita harus servis. kita memang harus maklum dengan situasi ini. Tapi sekali lagi saya apresiasi untuk Ibu Iswari. Kalau tadi Ibu Iswari memberi bintang kepada yang aktif, saya juga memberi Ibu bintang 5. Makasih, Bu. Izin live. Izin live. Iya, oke, baik.